Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mau membawa yang terbaik. Kita mau membawa yang terbaik pada pagi hari ini. Hati Bapak Ibu. Penyembahan Bapak Ibu. Roh pengharapan dan roh kasih. Roh pengertian dan hikmat. Kita mau membawa dupa yang harum, yaitu cinta Bapak Ibu, hati Bapak Ibu. Mari sembah Dia. Tinggikan namanya. Karena setiap penyembahan yang keluar dari mulut kita, itulah yang menyukakan hati Tuhan. Sebagai dupa yang harum. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dan pada saat ini, Tuhan mengajak kita ke ruang kudus-Nya. Lihatlah pilar-pilar yang besar di sebelah kiri kanan Bapak Ibu. Dengan obor pelita yang menyala-nyala. Mari kita bawa yang terbaik. Mari sambut Dia. Mari kita saling memberkati. Kita katakan shalom. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Sebuah kuil yang besar, penuh dengan aroma kemenyan yang begitu harum, seperti lorong kerajaan. Mari masuk. Mari hampiri kekudusannya. Mari cari Dia. Selama Ia mau ditemui, cari hadiratnya. Selama Ia mau dijumpai, kekudusan-Mu Tuhan dapat kami rasakan. Kehadiran Roh Kudus dapat kami rasakan. Begitu lembut,
begitu tertib. Bapak Ibu yang terkasih, janganlah kita keluar dari hadirat-Nya. Janganlah kita keluar dari tempat kita berada. Di luar hujan gerimis, jalanan licin, pikiran mudah tergelincir. Mari kita berdiam diri bersama-sama dengan Tuhan di dalam kemah kudus-Nya. Mari masuk. Sembah Dia. Sembah Dia. Tinggikan nama-Nya. Sembah Dia. Sembah Dia. Tuhan, Engkau layak. Engkau yang layak, Tuhan. Engkau yang layak. Bukakanlah kiranya hati kami. Bukakanlah kiranya mata hati kami, Tuhan. Agar kami yang belum dapat melihat, yang belum dapat merasakan kasih Bapa, pada saat ini juga terbuka mata hatinya, sehingga mudah sekali menangkap isi hati Bapa. Tersingkap semua. Begitu mudahnya, begitu pekanya, dan begitu tajamnya. Menangkap intuisi, menangkap isi hati Tuhan. Surga turunlah. Turunlah surga. Surga turunlah. Penuhi rumah tangga kami. Penuhi tempat kami berada. Penuhi hati kami. Surga turunlah. Seperti mempelai wanita yang menanti-nantikan mempelainya. Ia berdandan, bersiap-siap, menyediakan minyak pada buli-buli mereka. Sehingga ketika mempelai pria itu datang, ia mendapati mereka yang hatinya dipenuhi dengan minyak itu, dipenuhi dengan urapan itu, dipenuhi dengan Roh Kudus itu, yang akan bersama-sama masuk ke dalam pesta perjamuan Anak Domba Allah.
Tuhan, saya juga berdoa untuk kesembuhan saraf-saraf. Bila ada di antara Bapak Ibu yang saraf-sarafnya mengalami ketidaknormalan, di dalam nama Tuhan Yesus, saraf-sarafnya menjadi normal. Informasi-informasi yang disampaikan oleh seluruh tubuh dapat dengan mudah masuk kepada saraf pusat, dan saraf pusat dapat berkoordinasi dengan saraf-saraf seluruh tubuh, sehingga menjadi satu keutuhan, menjadi satu tubuh yang utuh. Bapak Ibu yang terkasih, saraf-saraf itu adalah tubuh Kristus. Itu adalah Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan, kami bersahati. Kami berdoa untuk orang-orang yang memberkati kami. Dan juga kami berdoa untuk orang-orang yang mengutuki kami. Kiranya belas kasihan-Mu, Tuhan, turun atas mereka. Dan mereka boleh merasakan kasih Bapa yang begitu kuat mengalir, yang begitu kuat merendam, yang begitu kuat mengikat. Hati yang bimbang, hati yang takut, tidak ada bagian dalam kerajaan surga. Tapi hati yang menyembah, hati yang percaya, yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu yang terkasih, dengarkanlah apa yang Roh hendak katakan. Dengarkanlah apa yang Roh mau katakan. Tuhan, berikanlah kami Roh-Mu, agar mata roh kami mampu melihat segala sesuatu yang Engkau kerjakan di alam roh dan termanifestasi di dalam kehidupan kami. Agar kami mudah melihat kasih-Mu. Agar kami dapat melihat jauh ke depan. Agar kami dapat memiliki vision. Melihat jauh ke depan. Roh pengharapan dan kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan,
hanya bagi-Mu Tuhan yang layak. Hanya Engkau yang layak. Ketika tabut perjanjian Allah diletakkan di dekat patung dewa-dewa, patungnya rubuh. Hingga kepalanya terbelah. Karena hal yang kudus tidak bisa disatukan dengan hal yang tidak kudus. Dengarkan apa yang Roh katakan. Telingamu menjadi begitu pekanya mendengar apa yang Roh katakan. Terbuka. Selaput-selaput yang menutupi telinga rohmu tersingkap terbuka pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga mudah sekali menangkap sesuatu di alam roh. Terutama mendengar suara Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus-Nya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam masa perjanjian lama, para nabi-nabi Allah atau mereka yang memiliki kemampuan untuk melihat alam roh disebut sebagai pelihat, dan sering Tuhan memakainya sebagai perantara untuk menyampaikan pesan dan petunjuk bagi raja-raja dan umat Allah. 1 Samuel 9 ayat 9. Dahulu di antara orang Israel, apabila seseorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini, mari kita pergi kepada pelihat, sebab nabi yang sekarang ini disebutkan dahulu pelihat. 1 Tawarikh 21 ayat 9. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Gad, pelihat Daud, pergilah, katakan kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan hendak memakai Bapak Ibu sebagai nabi-nabinya, sebagai pembawa-pembawa pesannya, maka Roh Allah akan menyertai Bapak Ibu. Indra rohani Bapak Ibu akan diperkuat, akan dipertajam. Rohnya akan menyertai Bapak Ibu. Roh Tuhan akan menyertai Bapak Ibu. Dengarkanlah, lihatlah, rasakan, kecaplah. Dan ciumlah aromanya.
Saya berdoa kepada Tuhan agar Bapak Ibu yang tergabung, yang ikut doa pada pagi hari ini, diberikan karunia untuk membeda-bedakan berbagai macam roh, sehingga tahu dengan jelas mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Terbuka, mata rohnya terbuka, melihat yang bukan dari Tuhan dan yang dari Tuhan, dengan mudah sekali membedakan. Bapak Ibu yang terkasih, Allah menyatakan dirinya kepada orang-orang tertentu dalam rencananya, juga melalui penglihatan kepada para nabinya. Bahkan seringkali malaikat Tuhan muncul dalam penglihatan itu, dan Tuhan berbicara kepada mereka dengan memakai bahasa lambang maupun berbicara secara langsung. Sama seperti yang Tuhan lakukan kepada Abraham. Ketika itu namanya masih disebut Abram. Dalam suatu penglihatan, janganlah takut, Abram. Akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 10, Tuhan juga memberikan penglihatan muridnya yang bernama Ananias di kota yang bernama Damsyik untuk menemui Saulus dari Tarsus di rumah Yudas ke jalan yang bernama Jalan Lurus. Juga Saulus, ketika sedang berdoa, ia dalam suatu penglihatan dan ia melihat seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Ketika salah seorang murid Yesus yang bernama Petrus merasa lapar dan ingin makan saat itu, seketika itu tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Ia melihat langit terbuka dan turunlah sesuatu seperti kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang melata, dan burung. Lalu kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah Petrus, sembelihlah dan makanlah."
Kisah Para Rasul 18 ayat 9 berkata, pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menyentuh dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Bapak Ibu yang terkasih, penglihatan di alam roh lebih nyata daripada alam materi. Karena penglihatan di alam roh tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Hanya saja begitu rumit dan abstrak. Harus dalam tuntunan Roh Kudus. Penglihatan itu berasal dari Allah. Bapak Ibu yang terkasih, di alam roh ada suatu wilayah yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun, termasuk oleh nabi-nabi Tuhan. Karena informasi yang akan diterimanya sangatlah membingungkan. Informasi yang diterimanya yang belum tentu dari Tuhan. Jadi, andalkan Roh Kudus. Masuklah bila Roh menuntunmu masuk, dan jangan masuk ketika Roh tidak menuntunmu untuk masuk. Rahasia ini adalah besar yang Bapak Ibu dapatkan pada pagi hari ini. Sehingga kiranya Bapak Ibu dan saya dijauhkan dari sifat-sifat saling menghakimi, dijauhkan dari sifat-sifat yang merendahkan keimanan orang lain. Karena Tuhan membenci hal itu. Rendahkanlah hatimu. Layanilah seorang terhadap yang lain. Seperti Kristus yang melayani para jemaat-jemaatnya. Jika seseorang ingin ditinggikan, hendaklah ia merendahkan dirinya. Dan siapapun yang merendahkan dirinya, ia akan ditinggikan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketahuilah Roh Kudus adalah roh yang kudus dan lembut. Ia tidak pernah mendakwa. Ia adalah roh penolong dan penghibur yang Bapak utus untuk membimbing Bapak, Ibu, dan saya kepada jalan kebenaran dan hidup.
Saya berdoa agar Bapak Ibu benar-benar menangkap pesan pada pagi hari ini dengan begitu presisi, dengan begitu persisten, dan jelas untuk membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang dari si jahat. Agar jangan ketika saatnya tiba, Tuhan berkata, seperti yang tertulis di dalam Matius 7 ayat 23, "Henyalah kalian dari hadapanku, pembuat kejahatan." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, waspadalah, berjaga-jagalah, dan berdoalah terhadap berbagai-bagai macam roh yang ada di dunia ini. Bukalah mata hatimu untuk menangkap segala sesuatu yang benar, yang dari Tuhan adalah yang benar-benar murni. Dua Korintus 11 ayat 12 berkata, "Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi, bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka." Bapak Ibu yang saya kasihi, saya hendak juga menyampaikan bahwa mimpi juga merupakan vision atau penglihatan. Tetapi itu dapat diterima ketika seseorang mencapai dalam level kesadaran secara lahiriah di titik terendah, dan level roh di titik yang Tuhan tentukan. Bapak Ibu yang terkasih, ada mimpi-mimpi yang berasal dari hal-hal yang terekam dalam memori. Ada juga mimpi karena orang itu menginginkan suatu hal dengan amat kuat. Maupun ada pula mimpi karena roh orang itu berada dalam aktivitas di alam roh. Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ada juga mimpi yang merupakan petunjuk dari Tuhan tentang hal-hal yang akan datang atau sesuatu yang sedang terjadi di suatu tempat. Tuhan juga melakukannya kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, bahwa ia harus mati oleh karena perempuan yang telah dia ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Ketika juru roti dan juru minuman bertemu dengan Yusuf,
Di dalam penjara, mereka menceritakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengartikan mimpi-mimpi mereka. Dan Yusuf yang disertai Roh Allah dapat mengartikan mimpi-mimpi mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sekalipun di dalam aktivitas roh Bapak Ibu, tidak ada yang dapat tersembunyi bagi Tuhan dan bagi nabi-nabinya. Oleh karena pengurapan kenabian itu menyelimutinya, Daniel juga menyingkapkan dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji-muji Allah semesta langit. Ketika Paulus dalam pengurapan Tuhan Allah, ia mendapatkan penglihatan bahwa ada seorang Makedonia berdiri dan memohon kepadanya dan meminta tolong. Katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah mereka mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu mereka menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil mereka untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Bapak Ibu yang terkasih, mata roh yang terbuka menjadi syarat bagi Elisa agar memperoleh 2 kali urapan Elia. Dan doa Elisa pun dapat membuka mata roh bujangnya dan menutup mata jasmani orang-orang Aram. Doa yang disertai urapan mampu membuka dan menutup baik mata roh maupun mata jasmani seseorang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang sebenarnya menutupi mata roh seseorang? Yaitu kesadaran materi yang lebih kuat dibandingkan dengan kesadaran alam roh mereka. Dua Raja-Raja 2 ayat 9. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapatkan 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Elisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Mata rohnya terbuka seketika. Dua Raja-Raja 6 ayat 17. Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukakanlah kiranya matanya supaya ia melihat."
Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampakah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya lah mata mereka, sesuai dengan doa Elisa. Kisah Para Rasul 13 ayat 9. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan berbagai tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Sekitar itu juga, orang itu merasa diliputi kabut dalam kegelapan. Dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang-orang untuk menuntun dia. Roh Allah meliputi orang-orang pilihan Tuhan, dan bersama-sama dengan mereka sampai pada kesudahannya dan sampai pada akhir zaman. Bapak Ibu yang terkasih, mari sembah Dia, tinggikan namanya. Tinggikan namanya, sembah Dia. Roh Kudus, katakanlah apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami, putra dan putrimu. Barang siapa memiliki, kepadanya akan ditambah-tambah. Barang siapa tidak memiliki, daripadanya akan diambil. Yang kumaksudkan adalah hasrat. Yang kumaksudkan adalah keinginan untuk mencari cinta Tuhan. Izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu. Kiranya Tuhan memberikan kerendahan hati bagi kita semua. Dan kiranya Tuhan melimpahkan kepada Bapak, Ibu, dan saya roh hikmat untuk mengerti firman Tuhan dengan benar. Roh Allah, roh pengenalan akan Allah, dan roh takut akan Tuhan. Roh hikmat, pengertian, penasehat, dan roh keperkasaan. Ketujuh roh Allah menyelimuti Bapak Ibu. Bagi mereka yang hatinya lembut, bagi mereka yang hatinya murni, bagi mereka yang tidak mempunyai motivasi apapun selain daripada Dia yang ingin memakai tubuh mereka sebagai media, karena Tuhan ingin berbicara sebelum kedatangannya kepada bumi ini melalui tubuh jasmani Bapak, Ibu, dan saya.
Terbukalah telinga yang tertutup rapat, yang sulit sekali mendengar suara Tuhan. Tersingkap di dalam nama Tuhan Yesus. Urapannya turun pada pagi hari ini, mengalir. Ya, memenuhi hatimu, sehingga memiliki karakter Kristus dalam hidupmu. Rendah hati dan saling melayani. Semua orang kudus dan para malaikat tunduk di bawah tahta Allah Bapa dan sujud menyembah di bawah kaki yang maha kudus, yang terdapat bekas luka paku. Semua tua-tua melemparkan mahkota mereka di hadapan Anak Domba dan berkata, hanya Engkau yang layak untuk semuanya. Hanya Engkau yang layak untuk membuka gulungan kitab yang termaterai ini. Engkau layak untuk semuanya. Engkau layak untuk semuanya. Karena dari Engkaulah segalanya, dan hanya bagimu segalanya. Engkau layak mendapatkan kemuliaan. Biarkan dupa ini muncul petang hingga pagi kepada petang. Barang siapa minum air yang daripadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. Dan dari hatinya akan memancar air Roh Kudus yang akan membanjiri terus-menerus sampai Tuhan datang menjemput Bapak Ibu di awan-awan permai. Atau memanggil Bapak Ibu dan saya pulang. Mari katakan bersama-sama dengan saya pada saat ini. Katakan, Tuhan, hanya Engkau yang layak. Hanya Engkau yang layak membuka kitab-kitab ini. Membuka gulungan-gulungan kitab yang termaterai. Hanya Engkau yang layak. Hanya Engkau yang layak. Mari Bapak Ibu, kita serahkan semua mahkota yang kita kenakan di bawah kaki Tuhan. Harga diri, pride, kebanggaan, puji-pujian, segala sesuatu yang melambangkan kemuliaan, penghormatan. Mari kita lemparkan di bawah kaki Tuhan, agar Tuhan saja yang dimuliakan, agar Tuhan saja yang ditinggikan. Bila kita semakin kecil dan mati, agar Tuhan tampil di dalam diri Bapak, Ibu, dan saya semakin besar dan semakin besar. Dan hidup. Tuhan, hamba
hamba Allah ini, pelayan Allah ini, sudah selesai berkata-kata pada pagi hari ini. Ini bagian-Mu Roh Kudus yang mengajar kita, yang mengajar kami semua dengan lebih detail, dengan lebih dalam. Bawa kami Tuhan ke dalam tempat peristirahatan-Mu dan ajarlah kami. Kami ingin lebih intim, kami ingin lebih dalam mengenal firman-Mu Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekalipun sesi pada pagi hari ini sudah berakhir, tapi izinkan Roh-Nya terus mengalir. Izinkan Roh-Nya menuntun kita sepanjang hari ini. Izinkan Roh-Nya menguasai hatimu, hidupmu. Tuhan, mari kita hadapi akhir pekan ini bersama-sama. Kita hadapi hari ini bersama-sama di dalam kasih dan kekudusan. Yang sakit pada punggungnya, aku perintahkan setiap saraf-saraf, tulang-tulang yang tidak pada posisinya untuk kembali normal di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lambungnya sakit, tenanglah hai jiwa. Tenanglah hai jiwa. Asam lambungnya normal, turun menjadi normal. Dinding-dinding lambung yang terkikis, dinding lambung yang terluka, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali menutup. Rasa hangat menyelimuti bagian yang sakit. Rasa hangat itu menyelimuti bagian yang sakit. Seluruh tubuh dipeluk Roh Kudus, dipeluk Tuhan Yesus, menjadi hangat, menjadi pulih. Bapa, Engkau sudah mendengarkan doa kami, dan Engkau sudah menjawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Amin.